Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada kali ini. Tema kita pada kali ini adalah mengenai tafsir feminis. Eh, Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu dan dijelaskan mengenai apa itu tafsir feminis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldidun Tahyanto, NIM 0105. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai arti kata feminis dan definisi feminis itu sendiri. Kata feminis jika ditinjau dari bahasa ialah femina yang berasal dari bahasa Latin. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang arti sifat keperempuanan. Lalu ditambah kata imbuhan isme. Ya, yang berarti pemikiran keperempuanan. Feminisme sendiri ini istilah yang pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1895. Istilah ini digunakan untuk memberi penamaan dalam kepada sebuah pergerakan atau pergerakan yang menyuarakan keadilan untuk perempuan. Pengertian sederhana dari feminis itu adalah pemikiran atau ide untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Itulah penjelasan dari feminisme. Baik, tadi dijelaskan oleh Masnya mengenai feminis yang pertama kali muncul pada tahun 1865. Mungkin boleh dijelaskan mengenai sejarah awal munculnya feminisme tersebut. Yang sudah seperti yang saya katakan sebelumnya, feminisme itu adalah penyebutan untuk sebuah pergerakan yang menyuarakan keadilan bagi perempuan. Tapi di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai feminisme itu. Keadilan apa sih yang diperjuangkan oleh pergerakan tersebut? Bermula dari di Amerika pada abad ke-18. Pada saat itu Amerika sedang gencar kasus diskriminasi, tindak ketidakadilan terhadap perempuan. Jadi pada saat itu perempuan di Amerika itu direndahkan, dilecehkan oleh kaum laki-laki, dipandang sebelah mata, dianggap sangatlah rendah gitu. Nah, namun tindakan diskriminasi ini juga ada penyebabnya. Seperti contoh di dalam Islam pada masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad berdakwah, pada saat itu wanita dianggap rendah karena lemah, tidak ada kurang bermanfaat. Jadi derajatnya sangat rendah. Nah, jikalau kita amati dari beberapa kajian mengenai feminisme ini, alasan yang sering muncul mengapa diskriminasi di Amerika pada saat itu terjadi adalah alasan kesalahpahaman dalam memahami ajaran yang mereka anut pada saat itu. Di Amerika pada saat itu hingga saat ini pun masih dikuasai agama Kristen. Jadi ajaran yang dimaksudkan dalam dalam penjelasan kali ini adalah ajaran Kristen. Di dalam agama Kristen itu ada salah satu penyebutan nama Tuhan, yaitu Bapa Allah. Nah, di sini orang-orang Amerika, laki-laki Amerika pada saat itu sepertinya mengalami kesalahpemahaman, salah penafsiran. Bapa Allah, ayah adalah sosok laki-laki. Maka dari itu mereka menyimpulkan Tuhan itu adalah laki-laki. Maka derajat laki-laki itu tinggi karena Tuhan adalah laki-laki. Lalu dari kesalahpemahaman tersebutlah mulai timbul rasa sombong, semena-mena terhadap perempuan di Amerika pada masa itu. Nah, setelah sekian lama dan menderita setelah sekian lama mengalami tindak diskriminasi itu, merasakan penderitaan, akhirnya wanita-wanita di sana mulai ingin menuntut kebebasan. Mulailah terbentuk sebuah kelompok atau anggota. Pada saat itu pemimpin mereka yang paling terkenal itu adalah Mary Wollstonecraft. Dialah salah satu pemimpin dari gerakan tersebut. Gerakan tersebut bertujuan ingin menyuarakan keadilan untuk perempuan agar tidak didiskriminasi. Nah, gerakan inilah
yang menjadi cikal bakal lahirnya feminisme. Setelah dari peristiwa tersebut, setelah dari peristiwa tersebut apa ya? Feminisme itu mulai dikenal oleh ke berbagai penjuru dunia. Mulai dipelajari, mulai dikaji oleh berbagai kalangan kelompok manusia. Nah, karena yang mempelajari ini berbeda-beda pemikirannya, pemahamannya, akhirnya menimbulkan apa ya? Feminis aliran baru atau ideologi feminis baru. Seperti ada ideologi liberal, liberal, feminis radikal, dan ada juga feminis Islam. Nah, mungkin segitu Mas. Itu adalah sejarah mengenai feminisme. Baik, tadi Masnya juga menjelaskan mengenai banyak macam dari feminisme Feminisme. ya. Mungkin bisa dijelaskan karena tema pada yang kita bawa pada kali ini adalah tafsir feminisme. Mungkin bisa dijelaskan mengenai feminisme dari sudut pandang Islam, Mas. Tadi kan saya sudah menjelaskan feminisme itu menyebar ke berbagai penjuru dunia sampai masuk ke dunia Islam. Dari yang sudah saya teliti, saya pelajari, feminisme itu pertama kali di Islam tuh mulai dibawa oleh orang Mesir. Sebelum itu, saya ingin apa ya mencoba menjelaskan sedikit apa itu feminis dalam Islam. Jika tadi Mas, feminis itu di Amerika itu untuk melawan ketidakadilan, untuk apa membebaskan wanita dari diskriminasi. Nah, di dalam Islam ini sedikit ada perbedaan. Nah, wanita di dalam Islam pada saat itu tidak didiskriminasi, tidak direndahkan, tidak dilecehkan. Karena di dalam Islam juga menjunjung tinggi wanita itu. Jadi wanita itu tidak wanita muslim pada saat itu tidak mengalami diskriminasi seperti wanita di Amerika kala itu. Nah, feminisme dalam Islam itu lebih ke emansipasi wanita untuk memajukan integritas wanita, untuk memajukan apa ya? Kedudukan wanita. Kedudukan yang di sini maksudnya itu ya apa dalam hal sosial seperti pendidikan atau strata sosial di lingkungan mereka gitu. Lalu ini sejarah, ini saya ingin membahas sedikit mengenai sejarah feminisme masuk ke dalam Islam. Apa tokoh yang saya temukan di sini salah satunya adalah Qasim Amin. Ini termasuk orang apa salah satu tokoh yang awal-awal membawa pemikiran feminis ke dalam Islam. Qasim Amin ini adalah salah satu apa seorang ilmuwan dari Mesir. Ia pernah meneliti mengenai peradaban yang maju di Eropa. Ia menemukan satu fakta bahwasanya di Eropa peradaban yang maju itu karena ada kontribusi perempuan. Maka dari itu ia mulai menyuarakan agar perempuan di negaranya di Mesir itu juga ikut berkontribusi dalam memajukan bangsanya. Dimulai dari apa pemberian sarana yang layak agar wanita memiliki kapasitas dalam kontribusi yang dimaksudkan itu. Nah, mulai dari situlah Qasim Amin ini mulai apa ya menyuarakan gerakan untuk memajukan atau menaikkan integritas wanita Islam. Seperti yang sudah saya bilang tadi, feminisme itu untuk memajukan apa ya perempuan, berbeda dengan yang di Amerika untuk melawan diskriminasi, tapi di dalam Islam itu untuk memajukan perempuan. Ya kurang lebihnya seperti itu Mas, feminisme dalam Islam. Mungkin bisa dijelaskan atau sebutkan salah satu ayat mengenai feminisme tersebut. Oke. Kan tadi saya menyebutkan salah satu tokoh feminis itu Qasim Amin. Nah, di sini saya juga ingin menyebutkan tokoh lain seperti Nazaruddin Umar. Saya ingin memberikan satu contoh tafsir ayat yang apa ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dari sudut pandang feminisme. Seperti contoh dalam Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman kepada para malaikat,
ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini ya. Nazaruddin Umar menafsirkan bahwa kata khalifah dalam ayat tersebut tidak tertuju pada satu golongan tertentu atau satu kelamin tertentu atau etnis tertentu. Jadi ia beranggapan bahwasanya wanita maupun perempuan dari etnis manapun, dari golongan manapun, kedudukannya sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu ia menyuarakan agar laki-laki maupun perempuan itu memiliki kontribusi di lingkungan sosialnya, baik di ruang lingkup yang kecil maupun besar. Nah, itu salah satu ayat yang digunakan oleh aktivis feminisme. Ya, tadi kan Masnya menyebutkan mengenai tafsiran ayat Al-Baqarah ya, Mas. Iya. Ya, mungkin itu Masnya bisa disebutkan mengambil tafsiran tersebut dari kitab apa, dan apakah ada kitab-kitab lain yang juga membahas masalah feminisme. Sebenarnya seperti ini Mas. Untuk tafsir feminis ini saya tidak menemukan kitab-kitab yang membahas full mengenai feminisme seperti Ibnu Katsir yang memang ada kitabnya seperti itu. Jadi aktivis feminis dalam Islam ini menafsirkan ayat itu tidak dikitabkan tapi seperti dalam buku Mas. Dibukukan misalkan Nazaruddin Umar. Nah, dia ini tokoh feminis dari Indonesia. Dia memiliki berapa buku. Nah, dari buku-buku tersebut lalu diselipkan ayat-ayat yang ia tafsirkan. Kiranya begitu Mas. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.